Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Halo semua, kembali lagi nih dengan Mr. Yoel. Nah, pada kali ini Mr. akan menjelaskan lanjutan materi yang kalian sudah pelajari mengenai pemusatan data serta kalian sudah membuat histogram. Kali ini kita akan masuk ke materi penyebaran data. Ya, kali ini sudah masuk ke bagian paling terakhir. Dari penyebaran data, kalian akan dibuat nanti proyeknya mengenai kalian buat diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu, kalian pahami dulu mengenai materi penyebaran data. Oke, langsung saja. Di penyebaran data ada beberapa materi yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu adalah mengenai simpangan rata-rata. Ya, kita mau lihat dulu nih, kegunaannya apa sih kira-kira simpangan rata-rata? Ya, kegunaannya itu untuk mengetahui atau memberikan informasi ya representatif data yang tepat dan seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Maksudnya representatif itu adalah kira-kira memberikan gambaran data yang kita peroleh itu tepat ya. Itu digunakan untuk mencari simpangan rata-rata. Nah, kita lihat pengertian dari simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai data ya, nilai-nilai data menuju rata-rata yang diperoleh ya. Jadi kita melihat jaraknya berapa nih dari nilai data yang kita dapat dengan rata-rata yang kita sudah peroleh, yang kemarin kalian sudah pelajari mengenai pemusatan data. Oke, kalian sudah mulai bingung? Kita langsung saja masuk ke bagian rumusnya ya. Rumusnya seperti ini ya, ditandai dengan SR yaitu simpangan rata-rata, di mana sigma n I sama dengan 1 FI ya, di sini mutlak XI dikurang dengan ini dibaca X bar per sigma n I sama dengan 1 FI ya. Nah, ini penjelasan singkatnya. SR itu simpangan rata-rata, FI frekuensi kelas ke I, XI nilai tengah, jangan sampai lupa ya, XI itu nilai tengah, dan X bar itu adalah rata-rata. Kemarin kalian sudah pahami ya di video pembelajaran yang bisa sudah posting. Nah, kita akan coba bahas dari latihan soal yang pertama nih mengenai survei terhadap 40 pengusaha ya. Kita coba lihat. Nah, kalau misalnya kalau lihat tabel ini kalian sudah pasti mengetahui ya, ini bagaimana kita sudah mencari FI ya, frekuensinya yang kita sudah tentukan, XI-nya titik tengah, jangan sampai lupa juga bagaimana mencari titik tengah. Setelah itu dikalikan dan akan menghasilkan X bar yaitu rata-rata ya, dari sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, jangan sampai lupa ya. Ini untuk mendapatkan rata-rata ya. Ketika sudah mendapatkan rata-rata, nah disinilah kita melihat tabel yang baru mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata seperti apa? Nah, kita perlu namanya tabel ini nih, yang ini nih ya. Ini adalah tabel mutlak XI dikurang X bar ya. Ini sini X bar nih, lihat nih ya, garis atasnya kepotong. Ini adalah X bar. Nah, kita lihat caranya seperti apa? Caranya ya seperti ini. XI yang kita sudah dapat nilai tengah dikurang dengan X bar, berarti 19,5 dikurang dengan 28,9 akan mendapatkan hasilnya pasti minus 9,4. Loser di sini positif karena tanda mutlak. Ingat kembali ya materi mengenai nilai mutlak. Kalau segala sesuatu yang negatif jika dimutlakan maka hasilnya selalu positif. Maka 19,5 dikurang 28,9 akan menghasilkan 9,4 ya. Sini sudah mutlak. Sama selanjutnya di baris yang kedua, 23,5 dikurang 28,9 seharusnya minus 5,4, tapi karena sudah mutlak menjadi positif 5,4 sampai seterusnya sampai di akhir 39,5 dikurang 28,9 akan menghasilkan 10,6. Selanjutnya tinggal dikalikan, kan dibilang FI dikali dengan nilai mutlak XI kurang X bar. Nah, seperti ini kalikan aja, 8 dikali dengan 9,4 hasilnya ini 75,2, 3 dikali dengan 5,4 hasilnya ini, sampai di terakhir 3 dikali dengan 10,6 akan hasilnya 31,8. Lalu kita jumlahkan ya, sigma itu dijumlahkan, jumlahkan ke bawah akan menghasilkan 208. Nah, setelah sudah mendapatkan 28, ingat lagi rumus simpangan rata-rata ya. Maka ini yang tabel yang sebelah kanan ini dibagi dengan sigma FI-nya, berarti otomatis 208 ya dibagi dengan 40 dan kita akan mendapatkan 5,6
2. Nah, inilah cara mencari simpangan rata-rata ya. Pahami dulu bagaimana kalian mencari simpangan rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ragam atau boleh dibilang variansi ya. Kita coba lihat dulu ya. Kegunaannya untuk apa sih? Untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Nah, di sini kita mau lihat apakah data kita seragam, sama semua, atau beragam. Pengertiannya, perbandingan antara jumlah dari kuadrat selisih setiap data dan rata-ratanya dengan banyaknya data. Nah, mungkin kalian sudah mulai bingung nih dari pengertiannya. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya ya. Tapi kita lihat dulu nih rumusnya. Berarti ingat, ini tanda dari ragam. Jadi ada pangkat 2 kuadrat tadi bilang. Nah, kali ini berbeda dengan simpangan rata-rata, dia tidak mutlak tapi pangkat 2 ya. Nah, cuma berbedanya di sini. Ya, dia kali ini tidak mutlak tapi pangkat 2. Sehingga kita kerjakan sama seperti tadi, kita buat tabel XI, FI dengan tambahan ini ya. XI dikurang X bar. X barnya sudah kita dapat 28,9, maka 19,5 dikurang 28,9 maka akan menghasilkan min 9,4. Nah, kali ini kita tulis nih minnya nih. Berarti 23,5 dikurang 28,9 akan menghasilkan minus 5,4, sampai di 39,5 dikurang 28,9 akan menghasilkan 10,6. Nah, selanjutnya apa? Kita pangkatkan bilangan XI kurang X bar pangkat 2, berarti min 9,4 dipangkat 2 kan, maka hasilnya 88,36 akan menghasilkan positif. Nah, sama juga min 5,4 dipangkat 2 akan menghasilkan 29,16, sampai di paling akhir 10,6 pangkat 2 ya akan menghasilkan 112,36. Nah, selanjutnya dikalikan ya. Berarti 8 dikali dengan 88,36 akan menghasilkan 706,8. Berarti 3 dikali dengan yang ini yang sudah dikuadratkan ya, jangan dikalikan yang ke sini. Yang sudah dikuadratkan akan menghasilkan 29,16, sampai paling akhir 3 dikalikan dengan 112,36 akan menghasilkan 337,08. Nah, lalu jumlahkan seluruhnya ke bawah akan menghasilkan 1521,52. Nah, selanjutnya ingat kembali rumus ragam ya. Ini ya, FI XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan FI. FI-nya itu datanya, berapa banyak sih N-nya? Ternyata 40. Maka ya 1521,52 dibagi dengan 40 akan menghasilkan ya ragamnya itu 38,03. Ya, pahami dulu bagaimana cara pengerjaan di bagian ragam atau variansi. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan juga nih, jadi catatan ya, semakin kecil nilai koefisien variansi menunjukkan data yang digunakan semakin seragam. Nah, sedangkan semakin besar nilai koefisien variansi menunjukkan data yang digunakan semakin beragam. Nah, kalau misalnya contoh yang tadi, berarti ini ditunjukkan ya, berarti dia beragam ya, karena koefisien variansinya besar, tidak kecil ya. Kali ini berarti data yang kita peroleh ini ya, boleh dibilang dia adalah beragam ya, tidak sama semua nilainya ya. Inilah menjadi catatan untuk mengenai ragam atau variansi. Jika dia kecil berarti dia seragam, tapi dia kalau misalnya besar berarti otomatis data yang kita dapatkan itu sangat beragam ya. Pahami dulu bagaimana kalian sudah memahami mengenai simpangan rata-rata dan ragam. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian penyebaran data yang paling terakhir mengenai simpangan baku atau yang kalian sering dengar, yaitu adalah standar deviasi. Nah, gunanya apa kira-kira? Untuk mengetahui apakah sampel data yang kita ambil memang benar-benar sudah mewakili populasi yang ada. Nah, kalau misalnya kalian ingat dalam pemilu, nah yang dicarikan sampelnya, apakah kira-kira sampel tersebut sudah menggambarkan mengenai suara yang dihasilkan oleh pemilu atau tidak. Nah, itu kegunaan kalian menggunakan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk pengertiannya sendiri mengenai ukuran sebaran statistik. Nah, kita lihat datanya apakah menyebar merata atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak berarti ada yang salah mengenai data yang kita peroleh. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Nah, kalau misalnya di standar deviasi ini lanjutan dari ragam ya atau variansi.
Kalau tadi kan ragam atau variansi kan pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kali ini ke kanan akan menghasilkan akar. Nah, standar deviasi ingat aja lanjutan dari ragam, namun akar dari ragam atau variansi itu sendiri. Nah, ini penjelasan singkatnya. Nah, selanjutnya kita coba lihat tabelnya. Inilah tabel yang kita sudah kerjakan mengenai bagaimana kita mencari ragam. Nah, ini proses kita mencari ragam. Nah, ketika kita sudah dapatkan nilai ragam, tinggal kita lanjutkan ya dari ragam menuju standar deviasi ya. Dari pangkat 2 kita pindah ke kanan akan menjadi akar. Akar berapa? Dari 38,03 akan menghasilkan 6,16. Nah, inilah kita sudah mencari simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalian coba pahami dulu bagaimana cara mengerjakan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, perlu diperhatikan ini ya. Ketika kalian mengerjakan simpangan baku, nah pasti ada nanti kalau misalnya kalian mendapatkan nilai 0 ya, maka artinya data tersebut sama. Ya, berarti nilai tersebut, data tersebut sama jika kalian mendapatkan nilai standar deviasinya 0. Kalau tadi kita sudah dapatkan kan 6, sekian, berarti data yang kita peroleh itu adalah beragam ya, tidak sama semua. Nah, selanjutnya ketika nilai standar deviasinya lebih besar atau lebih kecil, menunjukkan bahwa masing-masing titik data jauh di atas rata-rata. Ini bagus sekali ya, kalau dia tidak menghasilkan 0 itu sangat bagus, berarti data yang kita peroleh atau kita teliti itu sudah mewakili populasi yang kita mau cari tahu. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mencari simpangan baku. Nah, kali ini Mister berikan latihan soal supaya mengasah kemampuan kalian untuk menghitung simpangan rata-rata, ragam, serta standar deviasi. Ya, ini soalnya coba kalian kerjakan, boleh diskusikan dengan teman kalian. Oke, salam matematika.